Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah atau yang disebut dengan Bani Abbasiyah. Nama Daulah Abbasiyah diambil dari nama paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan atas keberhasilan anak cucunya mendirikan sebuah pemerintahan Islam. Penggagas pertama berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ia berasal dari Bani Hashim seperti halnya Rasulullah SAW. Bani Hashim adalah lawan politik dari Bani Umayyah. Setelah berakhirnya kekhalifahan, kekuasaan dipegang oleh Bani Umayyah. Sedangkan Bani Hashim tidak mendapatkan peran apapun dalam pemerintahan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan berjalan secara adil dan persamaan hak diberikan kepada seluruh masyarakat. Hal inilah yang membuka peluang bagi Bani Abbas untuk melakukan perlawanan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang pada saat itu sangat berambisi untuk merebut kekuasaan Daulah Umayyah. Dia melakukan pergerakan dengan cara propaganda anti Bani Umayyah kepada masyarakat luas agar mendapatkan banyak pendukung. Namun saat perjuangannya belum selesai, Ali bin Abdullah bin Abbas wafat terlebih dahulu pada 124 Hijriah atau 742 Masehi. Pergerakan Ali bin Abdullah bin Abbas dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali melanjutkan pergerakan anti Bani Umayyah dengan memperluas wilayah propaganda dan menetapkan 3 kota sebagai pusat pergerakannya. Kota tersebut yaitu Khurasan sebagai pusat kegiatan politik, Kufah sebagai kota penghubung sekaligus benteng yang strategis, dan Humaimah sebagai pusat perencanaan dan pengorganisasian propaganda. Muhammad bin Ali meninggal pada tahun 743 Masehi dan digantikan oleh anaknya bernama Ibrahim bin Muhammad atau Ibrahim al-Imam. Pada masa pergerakannya, Ibrahim mengangkat seorang panglima perang berasal dari Khurasan bernama Abu Muslim al-Khurasani atau yang disebut dengan Abdul Rahman bin al-Muslim. Sebelum Abu Muslim al-Khurasani diangkat menjadi panglima, gerakan dakwah dilakukan secara diam-diam. Para utusan dikirim dengan menyamar sebagai pedagang atau jemaah haji. Berkat usaha kerja kerasnya dalam melakukan propaganda, Ibrahim bin Muhammad mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pada masa itu, ia berhasil menguasai wilayah Kufah, Basrah, Mekah, dan Madinah. Di antara usaha-usaha Bani Abbas untuk memperkuat keberadaannya melawan Bani Umayyah adalah yang pertama membentuk gerakan diam-diam secara terstruktur atau gerakan bawah tanah dengan Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani sebagai tokohnya. Yang kedua, melakukan langkah politik yang bersahabat. Yang ketiga, gerakan propaganda yang dilakukan tidak menggunakan nama Bani Abbas, melainkan nama Bani Hashim. Yang keempat, menjadikan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Strategi Bani Abbas di atas keberhasilannya menghimpun dukungan yang sangat besar. Hal ini menyebabkan Khalifah Marwan II merasa terancam. Didasari kekhawatirannya itu, Khalifah Marwan II mengirim pasukan untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad. Selanjutnya, Ibrahim bin Muhammad diasingkan dan dihukum mati oleh Khalifah Marwan II pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Setelah kematian Ibrahim bin Muhammad, perjuangan memperebutkan kekuasaan dilanjutkan oleh 2 saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad yang dikenal sebagai Abu Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur. Dengan dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, mereka melakukan pemberontakan besar-besaran. Abu Abbas as-Saffah memimpin pemberontakan di Mesir,
Abu Muslim al-Khurasani memimpin pemberontakan di Damaskus, sedangkan Abu Ja'far al-Mansur bertugas menangkap pasukan Umayyah yang melarikan diri. Sementara itu, Isa bin Muhammad dan Abdullah bin Ali secara terpisah melakukan pergerakan di Kufah, Palestina, Yordania, dan wilayah barat Daulah Umayyah. Pasukan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Jenderal Qutbah di bawah komando langsung dari Abu Muslim al-Khurasani dan didampingi oleh Khalid bin Barmak maju ke arah barat hingga sampai ke medan Karbala. Cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali, gugur di medan ini. Peperangan berlangsung sangat sengit. Salah satu pemimpin Bani Umayyah bernama Yazid bin Muawiyah berhasil dikalahkan. Jenderal Qutbah gugur dalam pertempuran. Kemudian, komando pasukan diambil alih oleh putranya yang bernama Hasan bin Qutbah. Kota Kufah akhirnya berhasil diambil alih oleh pasukan Bani Abbasiyah. Pada bagian timur, putra Khalifah Marwan berhasil ditaklukkan oleh Abu Ayyub, salah seorang palikma Abbasiyah. Selanjutnya, Khalifah Marwan II terpaksa memimpin pasukan terakhir untuk mempertahankan kekuasaannya. Membawahi 120 pasukan, Khalifah Marwan II menyeberangi sungai Tigris dan maju ke Zab besar untuk melawan pasukan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali. Daulah Abbasiyah telah resmi berdiri usai memenangkan revolusi atas kekhalifahannya dengan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini merupakan khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah, yaitu Abdullah Ash-Shafa bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan sebutan Abdul Abbas Ash-Shafa. Ash-Shafa adalah gelar yang diberikan kepada Abu Abbas sebab ia berhasil mengeluarkan dekrit pada gubernur yang isinya adalah perintah untuk membunuh tokoh-tokoh Umayyah pada masa itu. Tidak hanya perintah membunuh saja, Abu Abbas Ash-Shafa pun melakukan perbuatan lainnya dengan menggali kuburan untuk para khalifah Bani Umayyah sekaligus membakar tulang para khalifah. Terlepas dari gelar yang track record atau histori kejam yang dimiliki oleh Abu Abbas, ia berhasil mendirikan sebuah dinasti Islam yang memiliki sifat internasional dengan asimilasi serta corak pemikiran dan peradaban dunia. Abu Abbas Ash-Shafa menjadi pendiri Daulah Abbasiyah sebagai salah satu dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin serta dinasti Umayyah dan berhasil memajukan peradaban Islam pada saat itu. Pada periode pertama, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, pemerintahan yang dipimpin oleh Abu Abbas telah berhasil mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah pada Daulah Abbasiyah merupakan tokoh-tokoh yang kuat serta yang memiliki prestasi. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat Islam pada masa dinasti pun mencapai tingkat yang paling tinggi. Baiklah anak-anak, sudah kakak jelasin ya mengenai materi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Apabila ada salah kata, kakak mohon maaf ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.